yaitu ijma, qiyas, istisan, maslahah musalah, satu darai dan urf. Dia diterangkan satu-satu Pak. Ini waktunya betul-betul lama. Belum fikih. Kalau soal fikih gini Pak. Sumber yang disepakati 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma. Sumber yang tidak disepakati ada 5 atau ada 6 tergantung ya, yaitu antaranya adalah istisan, maslahat, mursalah, satu darai, al-uruf dan qaul shahab. Tetapi mawadiyah di sini ada beda. Dasarnya Al-Quran dan Sunnah makbulah ditambah ijma qiyas. Ijma qiyas ini dianggap sebagai sumber pendamping, sumber pokok, nggak masalah. Bahkan ada yang lebih ekstrim, ijma itu di atas Al-Quran dan karena Al-Quran dan Sunnah ini kata-katanya, kalimat-kalimatnya masih pro dan kontra penafsirannya. Kalau ijma kesepakatan oleh para ulama ini banyak pro dan kontra, karena ijma itu Al-Quran dan Sunnah yang disepakati itu lebih atas daripada Al-Quran dan Sunnah yang disepakati. Maksudnya begitu, bukan berarti ijma lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah. Karena ijma itu pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hanya khilaf di dalam lafzi, dalam penyebutan. Kemudian pendekatan majelis tarjih itu apa? Pendekatan bayani, saya terangkan sekarang ini agak ribet, bayani, burhani, dan irfani. Itu kalau diterangkan, karena kalau diterangkan sekarang waktunya nggak cukup Pak. Saya ingin menyisir dulu pembahasan majelis tarjih secara umum. Ini usul fikih gitu ya. Prosedur teknis majelis tarjih ada 2 asumsi. Ini juga agak ribetnya. Asumsi integralistis dan asumsi hierarkis, sudah bahasa akademis. Nah itu nanti kita lewatin dulu. Ini kita lewatin. Ini juga masalah usul fikih. Usul fikih kita lewatin dulu karena perlu pemikiran Pak. Masalah semuanya. Ini ringkasannya sampai di sini Pak. Baik, masih ada waktu 5 menit. Saya ingin menambahkan sedikit di sini. Saya ambil dari buku aslinya sama Pak Samsul Anwar. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pembahasan yang ini apa ya? Wawasan tarjih ada 5. Paham agama, tarjih, toleransi. Ini dihafal ya Pak, kayak Pancasila 5. Muhammadiyah harus apa ini? Ini kalau di sekolah Muhammadiyah udah hafal ini Muhammadiyah. Pendekatan produksi teknis nanti kita bahas khusus. Ini yang terakhir Pak, kaidah-kaidah perubahan hukum. Kita lihat halaman 34 langsung jelas. Ini saya tertarik karena ini apa namanya? Saya bacakan dikit aja kaidah-kaidah hukum Muhammadiyah. Dan ada 20 beberapa kaidah tentang hadis tadi ya. Secara umum ini kita kembangkan. Pertama, hadis mauquf murni tidak dapat dijadikan hujjah masalah hadis. Maksudnya mauquf murni itu apa? Hadis yang dinyatakan sahabat titik nggak sampai kepada Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi untuk pendukung boleh. Mauquf nggak mau itu mauquf yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mauquf yang berstatus marfu dapat dijadikan hujjah. Mauquf Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas tapi mengatakan ini dari Rasulullah atau pada zaman Rasul. Kami sampaikan kemarin, kami dulu pada zaman Nabi tidak menghindari sholat di antara tiang. Nah itu, kalau saya sampaikan kuliah subuh itu mauquf, marfu, mauquf yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, yang ketiga apa ini? Hadis mauquf berstatus marfu apabila terdapat qarinah yang daripadanya dapat dipahami kemarfu'an kepada Rasulullah, seperti pernyataan Mu'adiyah, kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada hari raya. Nah ini mauquf dari Ummu Atiyah, tetapi ini pasti yang merintahkan Nabi Muhammad walaupun tidak disebut Nabi Muhammad. Kita diperintahkan Nabi Muhammad, namanya mauquf yang marfu. Nah, ini boleh diambil. Kaidah keempat, hadis mursal tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujjah.
saja tidak jadi hujah, bagi mursal itu hadis pada batas tabiin saja. Ya, terus sampai terakhir kaidah ke-6 ini masih masalah hadis. Nah ini nih, saya maksudnya di sini. Hadis dhaif dalam putusan kerja Muhammadiyah itu satu sama lainnya saling menguatkan. Itu tidak dari kecuali apabila banyak jalannya. Ya, namanya banyak turunnya banyak, namanya sawahid. Ya. Itu bisa sama dengan pembahasan ilmu hadis juga. Kemudian jika ada qarinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, bisa diambil. Sama dengan pendapat para ulama hadis. Jadi hadis ini bisa diambil Pak, selama tidak bertentangan. Jadi nggak semua berubah. Ini masalah kaidah jarh takdir ya, masalah orang ini dhaif tapi kemudian disahihkan, atau orang itu ada satu rawi, ada dia dipuji dan dicaci, kira-kira diambil yang mana? Dicaci Pak. Makanya ada seorang pemimpin sekarang ini ya, pemimpin itu pro dan kontra, ada yang mencaci, ada yang memuji. Kalau dari hati yang didahulukan mana? Yang mencaci Pak. Yang mencaci itu yang diambil, maksudnya yang mencaci itu yang dikedepankan. Kalau ada seorang rawi, ada yang mencaci nggak diterima. Coba kalau ada pemimpin, nggak ada pemimpin yang diterima. Ini masalah hadis itu kan harus sahih dari Rasulullah. Kalau yang merawikan aja ada pro dan kontra, maka tidak terima. Makanya mereka bilang dong. Kemudian kaidah berapa ini? Nah ini udah agak susah. Apa ya? Nah ini yang saya sampaikan begini. Ini sama dengan kaidah fikih. La yunkaru tahhirul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Tidak diingkari, tidak boleh mengingkari kalau sebuah hukum itu berubah-ubah. Fatwa, sebenarnya Mbak, yang tepat itu fatwa itu berubah. Ini begini, fatwa di Saudi tidak bisa dibawa ke Indonesia. Fatwa di Jakarta tidak bisa diterapkan di Papua. Begitu Pak. Ini dalam kaidah ini ada. Karena setiap daerah itu punya masalahnya. Kemudian juga fatwa zaman dahulu tidak bisa dibawa fatwa yang sekarang. Kan bisa masalah. Maka nanti zaman dulu seperti namanya dulu pada dirahmatullah zakatnya dengan kurma, ya kan? Sekarang dengan beras, oke. Dulu dengan emas, kita dengan rupiah. Nah, itu namanya fatwa itu berubah-ubah, hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nanti juga zakatnya pakai uang digital. Zakat, itu termasuk jual beli. Kita mau beli apa? Pakai tadi saya lihat di Shopee ada, di digital aja Pak. Ada majalah saja, saya beli ada di Shopee itu jual beli lewat internet. Zaman sekarang seperti itu. Bahkan terakhir masalah kripto. Kripto itu fatwa, kripto itu 10 juta terakhir tahun tanggal 7 November 2021 saya ikut 7 November 2021 seminggu sebelum saya masuk pesantren itu saya ikut. Jadi kripto itu Jordan Sultan kripto itu oleh Majelis Ulama Indonesia ada dua Pak ya. Pertama, seandainya kripto itu sebagai uang kalau penukar itu nggak boleh, menurut BI juga nggak boleh, Bank Indonesia termasuk menurut syariat nggak boleh karena dia bukan mata uang, yang nggak jelas mata uangnya. Tetapi kalau kripto dianggap sebagai bahan komoditi yang diperjualbelikan kayak barang-barang lain maka dibolehkan. Nah itu fatwanya Majelis Ulama Indonesia. Waktu itu ada munas Majelis Ulama, sana masuk dari 700 ulama dari berbagai daerah, orang-orangnya pada ikut semua itu tokoh-tokohnya. Ya, itu yang terakhir. Itu maksudnya suatu hukum itu kadang berubah sesuai dengan perubahan yang disebutkan di sini. Nah, ini perlengkap maksud saya tulisan ini kurang gitu loh Pak.
tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan titik-titik enggak ada bawah. Oh ya, zaman, tempat dan keadaan. Ini perubahan zaman, perubahan tempat dan keadaan. Inilah fikih itu fleksibel. Muhammadiyah itu pembaharuan, progresif ya. Tasdid itu maksudnya perubahan zaman dirubah juga hukumnya sesuai dengan perkembangan zaman. Saya kira itu pada rahimahullah mukadimah dari pembahasan kita. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas gimana proses dari masalah keimanan, kemudian masalah fikih sampai terakhir. Ini mukadimah, silakan kalau ada tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab.